kemudian kita kuliah yang materi apa namanya? Ya, materi gitu ya. Kemudian nanti kalau materinya sudah selesai nanti kalian bisa live gitu ya. Kemudian teman-teman di kelas satunya yang RPL nanti bisa presentasi atau diskusi kasus kelompok mereka gitu. Oke. Langsung saja monggo silahkan ini siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Kan kemarin ada tugas mengenai ini ya keselamatan pasien di unit-unit farmasi gitu. Eh, Mana kemarin yang terpilih ya? Rawat inap, rawat jalan atau gudang gitu. Monggo silakan. Mas Udin, pembagian tugasnya gimana? Halo, gimana ini siapa yang mau presentasi? Sebentar ya, Pak. Oke, oke. Iya, iya, iya.
Oke. Selamat pagi. Oke, silakan, Mas. Oke, oke. Mas Andi tak lanjutin aja nggak apa-apa Mas. Untuk selanjutnya untuk kesimpulannya, farmasi rawat jalan titik titik krusial pelayanan rumah sakit. TVK mempunyai peran langsung dalam mencegah medication error. Yang ketiga, ketelitian dan komunikasi TVK adalah keselamatan pasien. Sinergi TVK, apoteker, dan sistem sangat penting. Terakhir, satu kesalahan kecil bisa berdampak yang besar. Sampun Pak presentasinya. Oke, ini ya rawat jalan ya. Oke, ini monggo yang lain, kelompok mahasiswa yang lain bisa menanggapi atau menambahkan atau ya mengajukan pertanyaan itu boleh silakan. Kelompok satunya siapa? Kita Pak. Ya, silakan mengajukan pertanyaan satu-satu gitu.
Oke, sambil nunggu ya. Ini contoh ya Mas ya, contoh kasus itu ya di slide yang keberapa ini ya, slide yang kelima ya. Eh, Beberapa permasalahan yang sebelum ini Mas, sebelum ini. Iya betul yang ini ya. Nah, contoh kasusnya gitu ya. Jadi ada obat kosong saat dibutuhkan, ada obat yang diberikan hampir kadaluarsa, kemudian etiket tidak sesuai resep. Kira-kira apa lagi? Ada yang bisa menambahkan mungkin permasalahan yang muncul di rawat jalan, kemudian peran dari tenaga vokasi farmasi gitu. Gimana? Jadwal pemberian obat. Berarti di etiket ya. Ya, etiket tidak sesuai itu kan berarti bermacam-macam mungkin ya. Mungkin ada yang tidak terbaca, kemudian ya itu tadi apa namanya yang harusnya 2 kali sehari tapi mungkin nulisnya 1 kali sehari dan seterusnya gitu ya. Ya kalau itu solusinya yang mana yang ya double check ya. Ya kalau stafnya banyak itu bisa gitu ya, bisa dilakukan gitu ya. Ada tenaga vokasi farmasinya, ada apotekernya itu bisa dicek gitu ya. Tapi kalau pas jaga sendiri gimana caranya? Gimana Mas? Ya, harus belajar kehati-hatian ya. Yang pertama belajar kehati-hatian, kemudian penerapan SIM itu bisa gitu ya. Jadi dari awal ketika screening itu sudah benar gitu ya. Jadi etiket itu sudah disesuaikan dengan itu tadi apa namanya resepnya dengan electronic prescribing gitu. Kemudian bisa juga nanti ketika pengecekan ngeceknya bareng sama pasien gitu ya. Jadi eh, apa yang kita maksud dengan resepnya, kemudian kita maksud maksud edukasinya itu nyambung sama pasien itu biar bisa dicek gitu. Kalau kita ngomongnya dua ternyata tertulis satu gitu kan, nah mungkin biar sama-sama eh, lihat, sama-sama tahu gitu ya. Oke, kemudian salah ambil obat. Nah ini yang umum terjadi mungkin ya. Ada yang mirip kemasan, terus apalagi ya rasa gitu ya. Nah ini kemungkinan terjadi gitu. Kalau di sini solusinya tempatkan obat lasa Highler tidak terpisah gitu ya, diberi label khusus. Nah ini juga solusi yang umum gitu. Oke. Kemudian obat kadaluarsa. Nah kalau ini kan yang kemarin kita contohkan gitu ya, ada contoh itu, tapi itu sangat mungkin terjadi gitu ya, sangat mungkin terjadi. Makanya kalau sekarang itu kalau di standar akreditasi di etiket obat juga harus tercantum tanggal kadaluarsa obat. Nah, nanti di pada waktu stok opnam, kalau stok opnam kan melakukan ya, kalian kalau yang sudah bekerja itu pasti sering melakukan ya. Meskipun periodenya beda-beda, mungkin ada yang 3 bulan, 6 bulan, kayak gitu. Nah, silakan nanti ketika stok opnam dicek juga itu kadaluarsanya, kemudian dikasih label atau dikasih apa gitu ya, tanda bahwa obatnya ada kadaluarsa bulan apa gitu. Jadi misalnya stok opnam sekarang kita menemukan obat yang kadaluarsa bulan Agustus ya udah ditulis saja gitu ya dikasih stiker warna kuning atau warna apa gitu ya yang Mir ED Agustus 2025 kayak gitu. Jadi kita nanti ketika bulan Juli itu sudah aware gitu ya. Kalau obatnya mau dikembalikan ke distributor atau mungkin mau ditawarkan ke pasien terlebih dahulu kayak gitu. Oke, terus eh apalagi ya kalau rawat jalan. Ya kesalahan umum yang terjadi ya itu ya eh apa mungkin bisa ditemukan saat screening gitu ya. Kalau saat screening kan pengatasannya sama gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang ini rawat jalan karena waktunya juga terbatas. Nanti jam 9 ada yang gabung. Silakan untuk yang kelompok satunya rawat inap ya.
Ya, Pak. Oke, oke. Pak niki langsung mawon nggih. Iya, silakan langsung saja yang kelompok rawat inap. Nggih, Pak. Izin share screen nggih, Pak. Sudah nampak nggih, Pak? Sudah. Iya, oke, sudah. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan bertema keselamatan pasien dan peran TVK di instansi rawat inap. Yang pertama yaitu pendahuluan keselamatan pasien, pencegahan risiko dan kesalahan perawatan. TFK atau yang sering disebut tim farmasi klinis bertugas mengoptimalkan terapi obat pasien. Fokus utama di rawat inap yaitu penggunaan obat yang rasional dan aman. Tantangan keselamatan pasien di rawat inap yaitu medication error, kesalahan pemberian obat, kekosongan atau keterlambatan obat, obat kadaluarsa, tidak ada pelaporan insiden keselamatan, penundaan pemberian obat. Peran TFK dalam keselamatan pasien yang pertama yaitu visit klinis bersama dokter, rekonsiliasi obat masuk atau keluar RS, monitoring efek samping obat atau MSO, pemantauan terapi obat atau PTO, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dan yang terakhir pemberian informasi obat atau PIO. Yang selanjutnya yaitu praktek TFK di Ranap. Yang pertama yaitu unit dose dispensing, sistem distribusi dos harian. Yang kedua, e-prescribing, mencegah kesalahan tulis tangan, telaah rasa dan screen etiket, dan yang terakhir edukasi pasien dan tenaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu strategi penguatan peran TFK sebagai berikut. Koordinasi dengan tim medis, edukasi rutin staf keperawatan, penguatan sistem pelaporan atau insiden, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi SIMRS. Yang selanjutnya yaitu dampak positif peran TFK, yaitu penurunan medication error hingga 28,6%, efisiensi waktu dan pengelolaan stok, kepatuhan terhadap formularium meningkat, dan yang terakhir peningkatan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan. Pentingnya kolaborasi. Keselamatan pasien dalam pelayanan pasien di rawat inap sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara tenaga kefarmasian, dokter, perawat, dan staf medis lainnya. Komunikasi yang efektif, pertukaran informasi yang jelas, dan kinerja tim yang solid sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima pengobatan yang aman dan efektif. Hasil kesimpulan yaitu tenaga kefarmasian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien di instalasi rawat inap dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan cermat dan profesional,
Mereka dapat membantu mencegah kesalahan pengobatan, mengurangi resiko efek samping, dan memastikan bahwa pasien menerima terapi obat aman dan efektif. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Silakan Mas Udin dan kawan-kawan kelompok satu mungkin bisa menanggapi, menambahkan, apa memberikan pertanyaan. Silakan. Silahkan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya belum ada, ini saya mulai dulu ya. Eh, Mbak, kalau yang dimaksud dengan TVK itu sebenarnya apa sih? TVK kalau Ke vokasi. Gimana, gimana? TVK tenaga vokasi farmasi. Iya, ya itu maksudnya. Kan tenaga kefarmasian itu kan ada tiga kan ya. Ada apoteker, apoteker spesialis, terus ada TVK gitu ya, tenaga vokasi farmasi gitu. Jadi eh ya harapannya kita lebih fokus di itu tadi sih, di tenaga vokasi farmasi itu perannya apa begitu ya. Ya nanti tinggal direvisi saja gitu ya mengenai istilah TVK ini, kemudian nanti apa peran-perannya juga lebih fokus di tenaga vokasi farmasi. Kemudian next slide, Mbak. Ya, oke, ini tantangannya seperti ini semua gitu ya. Kalau di rawat inap itu ada ya kesalahan pemberian obat, kekosongan, ada obat kadaluarsa, ada penundaan pemberian obat ini juga ada gitu ya. Kemudian tidak ada laporan insiden keselamatan ini, apa ya itu ya, itu mungkin bukan tantangan ya, tapi lebih ke eh, apa ya? Ya mau nggak mau sebenarnya kan harus ada gitu ya. Eh, ya mungkin itu bisa jadi tantangan sih kalau misalnya dari staf, dari pegawai tidak memiliki inisiatif gitu untuk melaporkan adanya kesalahan gitu ya. Karena kalau kesalahan itu kan ya munculnya dari diri sendiri gitu kan yang tahu oh ada kesalahan nih ya, harus ngapain gitu ya, lapor ke siapa gitu ya, lapor ke atasan atau apa gitu ya. Kalau bekerja di tim gitu mungkin akan ada yang tahu gitu ya. Oh, ada supervisor, ada pengawas yang tahu gitu ya. Sehingga diminta untuk membuat pelaporan keselamatan ya. Tapi kalau misalnya pas bekerja sendiri, yang tahu kita sendiri gimana? Apakah kita mau melaporkan? Ya idealnya seperti itu gitu. Oke, next. Slide selanjutnya. Ya, ini lebih ke apa? Apoteker ya beberapa ya nanti ya. Ini bisa dibedakan itu sih. Kalau misalnya visit itu siapa gitu ya, kemudian rekonsiliasi siapa gitu ya. Monitoring efek samping obat siapa gitu ya. Kalau misalnya kalian memang diajari ya nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin penemuan pertama gitu ya. Ketika ada muncul ada apa misalnya pas penyerahan obat atau apa gitu ya ketemu pasien oh ini ada efek samping nih ya oke bisa dilaporkan ke apotekernya gitu ya. Kalau peran TVK di sini mungkin lebih ke ini tadi apa namanya eh, apa sih yang dilakukan tenaga vokasi farmasi gitu ya misalnya di tahap dispensing kemudian di tahap pemberian informasi obat itu ya pelayanan informasi obat atau yang lainnya gitu ya. Tapi kalau untuk EPO kemudian PTO, nah ini kan lebih ke visit gitu ya, itu lebih di apotekernya gitu. Oke, slide selanjutnya Mbak. Ya, ini yang dilakukan ya.
ada unit dose dispensing, kemudian kalau resep sekarang sebagian besar sudah e-prescribing, kemudian screening atau telah resep ini jelas dilakukan, kemudian edukasi pasien dan tenaga kesehatan ini juga bisa dilakukan. Oke, next. Strategi penguatan peran TVK ya ini bagus gitu ya. Ada koordinasi, kemudian pemanfaatan teknologi atau SIM rumah sakit, kemudian penguatan sistem pelaporan insiden ini juga bagus gitu ya. Jadi mungkin bisa diawali dengan apa ya edukasi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian penguatan sistem pelaporannya gitu ya bahwa eh, bukan apa sih namanya blaming culture gitu ya. Jadi tidak ada budaya menyalahkan, tapi melindungi gitu ya istilahnya, melindungi pelaporan gitu ya. Jadi ketika kita melaporkan tuh ya jangan malah dimarahi gitu ya, tapi diberikan apa namanya pemahaman bahwa itu yang terjadi, kemudian dicari solusinya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini dampak positif peran TVK. Ini lebih bagus kalau misalnya kalian ini dapatnya dari mana? Nah, Dari materi namun Pak? oh dari materi, oke oke. Ya, kalau misalnya ada dari materi atau dari referensi gitu ya, misalnya dari berita atau dari jurnal, nah ditambahkan referensinya mana gitu ya. Oh, iya, Pak, baik. Oke, oke next lagi, ada lagi. Ya kolaborasi ya kalau dirawat inap jelas karena kita akan ketemu ya meskipun secara langsung atau tidak langsung pasti ada komunikasinya gitu ya. Eh, kalau ketemu langsung ya pas di bangsal gitu ya bisa yang paling memungkinkan ketemu ya ketemu sama perawat. Kalau ketemu langsung dengan dokter kemungkinannya lebih kecil daripada ketemu dengan perawat itu. Ya komunikasi secara efektif bisa melalui tatap muka langsung, kemudian melalui telepon, kemudian melalui chat ya atau WA kalau sekarang gitu ya. Jadi menanyakan dosisnya, menanyakan kapan akan diberikan, menanyakan penyimpanan. Nah, ini kan juga perlu apa, perlu ya itu tadi komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, sering tenaga vokasi farmasi menjadi penjembatan gitu ya. Jadi misalnya dari bangsal atau dari perawat nanya ke petugas jaga yang ada di farmasi. Nah, kalau misalnya malam atau pas libur itu kan mungkin yang jaga TVK atau tenaga vokasi farmasi. Ini dosisnya betul atau tidak, minta dihitungkan dosisnya, kemudian penyimpanannya bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya belum ada referensi, nah sebaiknya kan juga konsultasi ke apoteker gitu ya. Nah, mungkin bisa uh, diteruskan ke apoteker, ditanyakan, kemudian nanti ada jawaban, nah jawabannya yang akan disampaikan ke bangsal juga gitu. Oke, selanjutnya. Oke, sudah kesimpulan ya. Oke, baik. Oke, eh, ini sebagian, sebagian mengenai apa ya, ya rawat jalan gitu ya, permasalahan yang ada di rawat jalan, permasalahan yang ada di rawat inap gitu. Oke, dari kelompok yang satu, apakah ada tambahan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti silahkan ini ya, silahkan revisi nanti sesuai masukan-masukan tambahan pada pagi hari ini. Kemudian eh, hasilnya nanti bisa dikirim ke email saya gitu. Emailnya nanti eh, apa tak share melalui link melalui WA gitu ya. Oke, Pak. Oke. Pak, maaf Ya, mau tanya, kemudian gimana Mbak? untuk mengirimkannya perwakilan aja atau per individu?
Ibu. Pak, Ya, perwakilan aja. Kan di slide-nya sudah ada nama-namanya kan. nggih, nggih. Ya, Makasih, Pak. perwakilan saja. Ya, terus apa lagi ya? Ya, ini dari dua tempat tadi ya. Kalau di IGD gimana? Di IGD di bidang farmasi itu kalian ada ini nggak ada ide-ide gitu ya yang muncul gitu. Apa sih permasalahannya? Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh tenaga vokasi farmasi gitu. Mas Sudin ada ide, ada eh, apa? Ada ya ada masukan-masukan yang muncul. Mungkin sambil pelayanan, Pak, maksudnya. Menyediakan obat gitu-gitu ya. Gimana Mbak? Menyediakan obat dan mengolah obat di IGD begitu nih Pak. Ya kalau di IGD tantangannya kan mungkin lebih eh, apa ya? Dari sisi kecepatan biasanya gitu ya. Karena kan mereka butuh ini kan butuh cepat gitu ya. Jadi kita harus hafal ya, hafal obat-obatnya, hafal dosisnya, kemudian termasuk alkes, AMHP, BMHP. Em, kalau kalian diajari tentang ini enggak, apa namanya, alkes-alkes gitu, AMHP gitu, Diajari Pak. diajari. Termasuk benang-benang, kemudian apa namanya, IV cat itu ada. Baru materi kemarin apa ya Pak? Pengenalan Oh, oke oke oke. alkes-alkes. Sama Alkes emergency ya. itu, Pak, kemarin. Oke. Ya, itu bagus ya nanti ya. Kalian harus mempelajarinya karena kalau di praktek kan pasti kepake ya, terutama di puskesmas atau di rumah sakit itu kan pasti ada alkes atau AMHP, BMHP gitu. Kemudian apalagi ya, iya kalau alkes AMHP kan pasti itemnya banyak ya, itemnya banyak, ukurannya banyak, kemudian apa jenisnya juga beragam gitu ya. Kemudian infuset yang apa gitu kan, nah itu kan juga harus tahu gitu. Oke, ini kelas yang RPL sudah bergabung belum? Belum ya Pak. Share screen-nya di stop aja Mbak ini Mbak. Nggih, Pak. Belum, Pak, ini kelas K3 semua. Tiga semua ya. Mana ini kelas satunya?
Oke, Mbak Evi sudah gabung ya ini ya. Ada yang belum gabung, Pak. Ya, minta tolong disampaikan ya, terus segera masuk. Baik, Pak. Pak, maaf Pak, ini K3 masih ikut yang kelas RPL nih Pak. Iya, memang jadi satu sekalian, kan materinya sama. Oh, nggih Pak. Oke, masih ada yang belum gabung?
Oke, sambil nunggu kita mulai ya. Ini tadi kuliahnya kan jam setengah 9 udah kita mulai dengan yang dari apa ketiga gitu presentasi. Kemudian jam 9 ini kita akan materi mengenai asuhan kefarmasian bareng-bareng gitu ya, karena kebetulan kan materinya sama gitu. Kemudian nanti kalau materinya sudah selesai dan dari kelas LPL presentasi, nanti teman-teman dari kelas K3 nanti bisa apa bisa keluar dari Zoom gitu ya. Nanti kalau apa as- mau kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman yang RPL tetap lanjut dulu untuk presentasi tugas yang kemarin gitu. Oke, kita langsung ya. eh bentar. Ya, eh, hari ini kita akan mendiskusikan tentang asuhan kefarmasian itu ya. Kalau bahasa kerennya ya pharmaceutical care itu ya. Apa sih pharmaceutical care? Apa sih asuhan kefarmasian itu ya? eh Bahasanya adalah care gitu ya. Di teman-teman profesi yang lain juga ada gitu ya, ada asuhan keperawatan, ada asuhan gizi dan seterusnya. Jadi itu lebih ke sisi pelayanan gitu. Sebentar ini kok malah anu ya. Maaf ini tadi slide-nya macet itu ya, saya ulangi lagi. Oh, oh boleh. Saya ini nggak ada pilihan anu ya Mas. Iya iya. Oh iya iya. Oke oke.